Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasuluhu ala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Jangan sampai karena kita bekerja sehingga kita lupa yang memberikan rezeki kepada kita. Jemaah, jangan sampai alasan mencari rezeki tapi kita melupakan sang pemberi rezeki. Makanya kalau kita betul-betul ingat rezeki kita, itu rezeki tidak ada hubungan dengan usaha sebenarnya. Karena kalau usaha itu terkait dengan rezeki, maka orang mesti siapa yang paling banyak usahanya, dia yang paling banyak rezekinya. Tapi tidak. Cuman usaha adalah ibadah. Jadi kita berusaha saja dan berusaha semaksimal mungkin dan kita tawakal kepada Allah dari usaha itu, dan usaha kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita memahami, oh kalau begitu nggak usah kita jualan di rumah aja lah, kita tidur-tiduran sibuk berdoa. Enggak begitu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu nanti jabariyah namanya, terlampau ke takdir, tawakal terlampau mendalam, tapi ikhtiar tidak ada. Sementara yang satu lagi qadariyah, ikhtiar terlampau, tapi tawakal tidak pernah ada. Kalau terlampau kuat, ikhtiar saja, Allah tidak dilibatkan. Biasanya stres, terakhir stres. Itu yang kebanyakan orang sekarang. Jadi kemampuan, Allahnya kurang, stres terakhir. Tapi ada pula yang nomor dua, yang pertama tadi, dia pokoknya Allah semua, kita tidak usah usaha. Ini pemalas ya. Jadi dalam masalah takdirnya ada dua ya, satu jabariyah, satu qadariyah, satu pemalas, satu orang stres. Jadi yang paling banyak orang stres daripada pemalas. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi kita betul-betul yakin bahwa rezeki kita tidak akan tertukar. Maka daripada itu jangan sampai kita melupakan Allah sang pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 179. Ayat ini sangat populer di kalangan anak-anak pesantren. Kalau mereka sudah pulang pas bulan Ramadan, mesti ceramah mereka tidak jauh-jauh dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah? Penghuni neraka jahanam itu jin dan manusia. Kebanyakan, betul-betullah penghuni neraka jahanam jin dan manusia. Kita wajib beramal. Kalau enggak diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau binatang enggak wajib, karena memang mereka ini enggak diwajibkan. Karena memang mereka enggak Allah kasih akal. Manusia dikasih pilihan, jin dikasih pilihan. Malaikat tidak dikasih pilihan. Malaikat harus taat terus dia, tidak bisa melenceng-melenceng. Tapi kalau manusia mau buruk, oke, mau baik, mau jahat, oke, mau baik, oke, mau membantu orang silakan, mau menzalimi orang silakan. Jadi yang kedua makhluk ini Allah kasih dia pilihan dan Allah kasih pula dia akal. Maka daripada itu kalau orang dia tidak berakal maka dia nggak berdosa ketika dia bermaksiat. Ayam kalau dia mencuri nggak ada dosa dia. Tapi kalau manusia dosa karena dia ada akal. Sampai manusia tadi hilang akalnya baru tidak dosa lagi dia. Sebagaimana kata Nabi, rufi'al qalam an salasa. Pena diangkat karena 3 hal. Salah satunya orang gila sampai dia berakal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan kebanyakan penghuni neraka jahanam jin dan manusia. Kenapa? 3 sebab. Mereka dikasih hati tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan mata tidak digunakan melihat agungnya ciptaan Allah. Dan Allah berikan telinga disumbat sama dia. Tidak digunakan mendengarkan nasihat-nasihat dari kalamullah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hati, mata, telinga. Ini 3 komponen ini modal kita untuk memahami Allah, memahami tentang Nabi, memahami tentang agama. Kalau 3 komponen ini tidak digunakan untuk memahami Allah, ma'rifatullah,
mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi, ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama, maka Allah katakan ulaika kal an'am, dia seperti hewan. Karena memang hewan tidak ada ngaji. Hewan ada dia didengarkannya pula tausiah zuhur ayam, tidak ada. Kucing tidak ada. Ada dia tadi salat subuh kucing, tidak ada. Ada orang nggak salat subuh? Ada. Berarti kal an'am, seperti hewan. Balhum adall, bahkan Allah mengatakan lebih parah daripada hewan. Kalau hewan dia dikasih makan besar dikit 2 bulan 3 bulan potong. Kalau manusia dibesarkan nanti malah kita yang dibasmi sama dia. Makanya itu bahayanya manusia itu. Makanya kalau ditanggulangi jumlah manusia yang harusnya banyak dibuat 2 saja atau 1 saja. Kalau tidak usah punya anak. Karena kekhawatiran. Nanti jangan-jangan manusia yang satu ini dibesarkan malah jadi Fir'aun dia. Makanya bukan persoalannya di jumlahnya, tapi di pendidikannya. Tanamkan pendidikan agama sehingga berkarakter dalam diri dia. Dia takut bukan CCTV, tapi dia takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertanam dalam hati kita. Misalnya kita belanja ke satu kedai. Kita beli barang ini 20.000. Kita kasih duit 50, dibalikkannya 35. Lupa ibu tuh mungkin, tidak perhatian kali. Karena banyak orang belanja. Udahlah diambilnya barang, harusnya barang 20.000, dikasihnya 50, dibalikkan 35. Harusnya kan 30. Bagi orang yang dia takut sama Allah, yang 5.000 tuh, kok 35, balik dia ke kedai itu lagi. Bu, ini berlebih 5.000 tadi. Itu takut sama Allah. Kalau sekarang kan enggak, beli bakwan 3, bayarnya 1. Kalau bisa digituin sama dia. Inilah ini, karena tidak ada takut sama Allah. Ini pentingnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah katakan, ulaika humul ghafilun. Inilah orang-orang yang lalai. Ketika hati, mata, telinga tidak digunakan memahami ayat Allah. Apakah Bapak Ibu termasuk yang lalai? Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Nah, disitulah para ulama membagi lalai jadi 4 macam. Yang pertama, kata ulama, lalai al-ghaflatu anil adu. Lalai terhadap musuh abadi. Musuh abadinya siapa? Setan, iblis. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf, ketika iblis dia dicampak oleh Allah dari surga karena kekufuran dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia minta panjangkan umur kepada Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Engkau dipanjangkan umurnya. Lalu dia pun mengatakan, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukumi saya sesat, wahai Allah, sungguh aku akan memalingkan hambamu dari jalanmu yang lurus. Makanya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Quran sunnah tafsirannya salah satunya oleh ulama tafsir. Lalu kata dia, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu aku akan datangi hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Meskipun nanti ulama salah satunya Ibnu Katsir menafsirkan lagi maknanya. Intinya jamaah, setan tidak pernah berhenti menggoda kita 1 kali 24 jam. Dia nggak pernah tidur meskipun 1 detik. Depan, belakang, kanan, kiri. Nggak mau beribadah, diupayakannya biar malas beribadah. Kalau udah beribadah, diupayakannya biar riak. Begitu hebatnya setan ini. Menggoda habis-habisan. Jangan lupa kita, itu musuh abadi. Ketika dulu permusuhan terjadi antara iblis sama Nabi Adam di surga, kedua-duanya keluar dari surga, pindah ke dunia, dan masih lanjut pertempuran itu sampai nanti hari kiamat. Maka jangan kita bilang, udah damai kita sama iblis. Tidak ada ceritanya. Ibarat Nabi Musa damai sama Fir'aun, tidak ada juga ceritanya. Makanya jamaah, itu yang pertama, lalai dari godaan setan, lalai dari setan, yang pertama. Yang kedua, kata ulama, al-ghaflah anil umur, lalai dari umur. Bapak Ibu, umur kita kan sebagaimana hadis rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun atau 70 tahun. Gitu kan hadisnya? A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Merantau sana, buka toko, jualan ini, jualan buah, ganti, jualan elektronik, ganti, jualan semen, ganti, jualan mobil, ganti, jualan. Umur sudah 58. Rencana mati 60, 2 tahun lagi. Habis pilpres mati. 2023, 2025 selesai lah. Ya, mati lagi. Lalai dari umur. Yang dapat itu juga. Pagi lontong,
Sekali 3 hari teh telur, ya kan Pak? Dah, itu aja. Nanti penyakit asam urat. Banyak duit susah, tidak banyak duit susah. Nikmat yang paling rendah itu harta, nikmat yang paling tinggi sehat. Jadi kalau ada orang duitnya sedikit, badannya sehat, dengan orang duitnya banyak, penyakitan, itu lebih bagus duitnya pas-pasan, badan sehat. Karena sehat itu lebih tinggi daripada harta. Sibuk sejak muda, begadang sana, begadang sini, mencari harta, terkumpul misalnya harta, kita sakit, turun dia berarti, turun dia, berobat habis duit ratusan juta, duit habis, sehat tak juga datang, lalai sama umur. Bapak-bapak, ibu-ibu nih kayaknya wajah-wajahnya banyak yang lalai nih, udah mulai lelah nih, mau mati lagi nih kayaknya. Kemarin kinclong wajahnya, kuat. Umur itu yang paling efektif 33. Kayak saya nih 33 sekarang. Dalam tafsir kita baca, umur itu yang paling efektif 33, Pak. Dan masa muda berakhir 40 tahun. Jadi saya ini lagi posisi mantap ini. Nanti kalau umur saya 55, udah gini saya gitu. Bapak mati, saya tua. Nanti saya mati, yang di bawah saya tua lagi. Begitu aja kita nih. Lalai sama umur. Sholat enggak, tilawah enggak mau, pengajian malas-malasan. Tapi kalau asal ketemu nota sama kalkulator, mata langsung gitu kan, dapat sekian. Enggak perlu dimakannya duit itu. Habis saya tak sama siapa. Dah sakit nanti mati, datang malaikat maut. Lalai sama umur terlampau banyak kita ini. Baterai dikasih, dipakai untuk yang sia-sia. Hidup ini seperti baterai HP. Cuman baterai HP agak beda, dia bisa dicas ulang dan angkanya nampak. Oh, 18%, tinggal cas ulang. Coba Bapak Ibu, siapa yang umurnya sudah tinggal 18% lagi nih? Ini nggak bisa dicas ulang nih Pak. Mau minum vitamin apapun, tidak ada hubungan sama kematian. Karena mati itu kan tidak harus pakai syarat tua dulu, kan tidak ada syaratnya. Syarat mati 1 tua, minimal sakit 3 bulan, diarsi, kan nggak ada kayak gitu. Lalai sama umur. Kemarin rambut hitam, nah ini sudah botak-botak lagi. Kemarin rambut hitam, udah putih-putih ya semua lagi. Kemarin semuanya kuat, sekarang udah melemah lagi. Dan 60, 70, tuh siap-siap aja lah. Jangan jauh-jauh dari keranda mayat. Kita angkat orang, besok kita angkat orang lagi. Jangan main-main, lihat aja ambulan tiap hari. Ambulan, kayaknya besok situ kita. Rumah-rumah tuh semua tinggal. Lalai sama umur. Jualan sana, jualan situ, jualan sana, jualan situ. Yang namanya waktu kan nambah terus, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Dan tanggal 3 ya bulan Desember. Besok tanggal 4 lagi. Berubah tahunnya lagi 2024. Jangan lupa bulan Januari, Februari ya kan? Itu tidak ada urusan sama kita. Begitulah terus. 55, dah 56, 57, 58. Berapa tadi rencana? 60. Ya udahlah, berarti 59 pas hari H malaikat maut datang. Jadi gimana Pak? Udah siap? Oke, lanjut. SOP sesuai gini cabut. Tinggal lupa sama umur. Bapak Ibu tuh kita terlalu lupa dengan umur kita. Kita pikir kita 18 tahun juga. Enggak. Dah lah, tobatlah sama Allah lagi. Ini yang kedua kata para ulama. Kita lalai dengan al-ghaflah anil umur. Lalai kita dari umur-umur kita. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Di hari kiamat tidak bergeser kaki anak Adam sampai Allah tanya kepadanya 4 hal. An umrihi fi ma'afnahu. Umurnya kemana dihabiskan? Bapak-bapak, ibu-ibu waktu umur 33 udah ke masjid? Ada yang tinggal sholat kemarin? Gawat ini, nggak tahu saya. Tanya aja besok di hari kiamat. Apakah dimaafkan atau kena azab atau bagaimana? Umur 50 gimana? Udah agak mulai Ustaz. Karena udah mulai batuk-batuk kemarin, batuk darah. Jadi kayaknya perlu juga untuk ke masjid nih kayaknya kata dia. Itulah kadang kita Bapak Ibu ya. Itu makanya hikmahnya tua itu di situ. Sehingga kalau kita tua kan biasanya sakit. Itu kan sombong kita menurun, hebat kita hilang. Tapi kalau masih muda seperti saya ini agak sombong nih biasanya. Makanya anak muda susah ke masjid. Syukur saya Allah berikan hidayah ke masjid.
Ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau masa muda itu sombong. Masa menolak hidayah itu masa muda. Tapi kalau masa muda itu bisa digunakan untuk taat, itu luar biasa. Makanya kata Nabi, di hari kiamat Allah berikan naungan yang tidak Allah berikan kecuali kepada 7 orang. Salah satunya syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang taat beribadah. Anak muda. Kok tidak disebut anak tua? Tidak usah disebut. Anak tua itu ke masjid juga lama-lama nanti. Tidak usah diapresiasi, dah musimnya ya sudah. Udah masanya. Tapi kalau sejak muda tentu lebih baik. Tapi nggak apa-apa. Allah itu tidak melihat masa lalu seseorang. Allah melihat orang hari ini dan besok. Masa lalu itu dimaafkan, hari ini dan besok. Makanya Bapak Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati. Mati itu kan di ujung. Kalau lahir di awal, di tengah, di ujung. Di ujungnya yang paling penting. Makanya kata Nabi, khairul a'mal bi khawatimiha. Sebaik-baik amal, amal di ujung. Cuman sekarang coba Bapak Ibu cek ujungnya Bapak kapan? Besok pagi kah? Atau 20 tahun lagi? Atau 10 tahun lagi? Jadi di ujung intinya. Kalau di awal dia jahat, di tengah dia lupa sama Allah, di akhir dia ingat Allah, masuk surga. Kalau di awal dia ingat Allah, di tengah dia ingat Allah, di akhir dia lupa sama Allah, dia pun masuk neraka. Jadi nggak ada jaminan kita taat hari ini lebih baik dengan yang belum taat. Dan tidak juga ada jaminan orang yang hari ini lupa dengan Allah, kita sudah ingat dengan Allah, lalu kita bilang dia lupa terus, belum tentu. Bisa jadi nanti dapat hidayah dia di akhir dari kehidupannya. Jadi yang Allah nilai di akhir dari seseorang. Tapi kalau ternyata awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya baik, maka di hari kiamat surganya paling tinggi. Kita mungkin taatnya 2 tahun sebelum mati, ya masuk surga. Meskipun nanti surganya agak di bawah sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan 2 lagi, ada 4 ya, lalai ini. Dan mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita dengan umur kita, sehingga kita bisa memperbaiki semua kekurangan-kekurangan ini, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.